Di sebuah hutan terpencil terdengar suara bayi menangis yang menggema. Penduduk desa penasaran, tapi ketika mereka mencoba mencari sumber suara itu, mereka menemukan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Sebuah goa yang menyimpan rahasia mengerikan. Bayi gaib, naga penjaga, dan pedang legendaris. Siapa yang berani mendekat? Tonton sampai habis jika kamu berani. Halo penggemar Dua Alam. Jumpa lagi dengan Jejak Misteri. Kali ini Jejak Misteri akan mengungkap kisah nyata penemuan gua bayi dan siluman ular yang ada di hutan Jombang, Jawa Timur. Malam itu, suasana desa di kaki bukit menjadi sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dan hembusan angin lembut yang menyapu dedaunan. Namun, keheningan itu pecah ketika suara tangisan bayi terdengar sayup-sayup dari arah hutan. Suara itu begitu menyayat hati, seperti bayi yang terlantar. Penduduk desa mulai keluar dari rumah mereka, saling bertanya apakah ada bayi yang hilang. Tapi tidak ada yang merasa kehilangan anak. Beberapa warga penasaran dan mencoba mencari asal suara itu, meskipun sebagian lainnya memilih mengunci pintu rapat-rapat. Ketika beberapa pemuda desa membawa obor dan melangkah ke dalam hutan, suara tangisan semakin jelas. Namun, mereka tidak menemukan jejak bayi, hanya kegelapan dan udara dingin yang semakin menusuk. Seorang pemuda berseru, "Mungkin ini hanya binatang." Tapi tiba-tiba tangisan berubah menjadi tawa lirih yang menyeramkan, seperti mengejek mereka. Rasa takut mulai merambat di hati mereka, membuat mereka memutuskan untuk kembali ke desa. Namun, saat mereka berbalik, suara bayi itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan terasa sangat dekat, seolah mengikuti langkah mereka. Apakah ini benar suara bayi, ataukah makhluk gaib yang bermain dengan mereka? Pagi harinya, sekelompok warga desa memutuskan untuk melanjutkan pencarian suara bayi misterius itu. Mereka menelusuri hutan dengan hati-hati, mengikuti petunjuk dari suara yang terdengar semalam. Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak belukar. Gua itu tampak tua, dengan dinding yang ditumbuhi lumut tebal dan aura gelap yang terasa menusuk jiwa. Di depan gua, mereka menemukan jejak kecil seperti bekas langkah, seolah ada seseorang yang baru saja masuk ke dalamnya. Salah satu warga berusaha masuk ke dalam, namun udara di sekitar gua terasa begitu berat dan menyesakkan, membuatnya mundur dengan tubuh gemetar. Seorang lelaki tua di desa mengatakan bahwa gua itu disebut gua bayi karena suara tangisan bayi sering terdengar dari dalamnya. Ia juga memperingatkan, jangan pernah masuk ke sana. Banyak orang yang mencoba tapi tidak pernah kembali. Warga pun mulai percaya bahwa suara bayi itu bukanlah suara biasa. Ada sesuatu yang menghuni gua tersebut, sesuatu yang tak kasat mata dan penuh misteri. Apa yang sebenarnya bersembunyi di balik kegelapan gua bayi? Beberapa hari setelah penemuan gua, seorang pemburu yang sedang mencari rusa di sekitar hutan melaporkan sesuatu yang mengejutkan. Ia mengaku melihat seekor ular naga raksasa melingkar di dekat gua bayi. Ular itu begitu besar hingga tubuhnya terlihat seperti batang pohon yang berlumut. Matanya menyala merah, memandang tajam ke arah si pemburu, seolah memperingatkannya untuk tidak mendekat. Pemburu itu segera berlari kembali ke desa dengan napas tersengal dan wajah pucat pasi. Berita tentang penampakan ular naga ini segera menyebar di kalangan warga. Lelaki tua di desa kembali memberikan peringatannya. Itu bukan ular biasa, itu adalah penjaga gua bayi. Ia tidak suka diganggu, katanya dengan nada serius. Beberapa warga yang penasaran mencoba mendekati gua bayi untuk membuktikan cerita itu. Namun, sesampainya di sana, mereka hanya menemukan keheningan mencekam. Namun, ada satu hal yang mereka semua rasakan. Tatapan tajam yang tak terlihat, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Legenda tentang ular naga penjaga goa itu pun semakin kuat. Warga desa mulai takut untuk mendekati goa, percaya bahwa makhluk itu adalah pelindung bayi gaib yang mereka dengar. Tak jauh dari gua bayi ada sebuah batu besar dengan pedang yang tertancap di atasnya. Pedang itu memiliki ukiran indah dengan gagang berlapis emas yang sudah kusam dimakan usia. Warga desa menyebutnya sebagai pedang naga puspa, sebuah pedang legendaris yang konon memiliki kekuatan mistis. Tak seorang pun di desa yang berani mencabut pedang itu, meskipun banyak yang penasaran dengan cerita yang mengelilinginya.
Menurut kepercayaan setempat, pedang itu adalah peninggalan seorang ksatria yang bertarung melawan ular naga raksasa berabad-abad lalu. Namun, setelah ksatria itu kalah, pedang tersebut dikutuk untuk tidak pernah dicabut dari tempatnya. Lelaki tua di desa mengatakan, siapapun yang mencoba mencabut pedang itu akan memicu murka sang penjaga. Namun, pedang itu memiliki daya tarik tersendiri. Pada malam tertentu, pedang itu terlihat bersinar lembut, seolah memanggil seseorang untuk mendekat. Beberapa warga melaporkan mendengar suara bisikan dari arah batu tersebut. Suara yang terdengar seperti desis ular. Apakah pedang itu benar-benar memiliki kekuatan? Ataukah hanya kutukan yang menunggu untuk dilepaskan? Seminggu setelah penemuan gua bayi dan berita tentang ular naga, suasana di desa semakin mencekam. Warga mulai mendengar suara-suara aneh di malam hari. Tidak hanya suara bayi menangis, tetapi juga bisikan samar yang terdengar seperti merapal mantra. Suara itu selalu datang dari arah goa, menggema di tengah malam yang sunyi. Seorang pemuda desa yang nekat pergi ke hutan mengaku menemukan jejak misterius di dekat goa. Jejak itu sangat besar, seperti milik seekor ular, tetapi memiliki bentuk yang aneh, menyerupai cakar dengan pola yang memutar. Pemuda itu bercerita bahwa ia juga mendengar bisikan dari arah goa, suara lembut namun memanggil namanya. Saat ia mencoba mendekat, ia melihat bayangan hitam besar yang melintas di belakangnya. Ia berlari sekuat tenaga kembali ke desa, dengan tubuh gemetar dan wajah pucat. Warga yang mendengar ceritanya menjadi semakin takut. Mereka percaya bahwa bisikan itu adalah panggilan dari makhluk gaib yang bersemayam di dalam gua bayi. Jejak itu diyakini milik ular naga penjaga sebagai tanda peringatan agar tak ada yang berani mendekati tempat tersebut. Ketika malam purnama tiba, suasana desa terasa lebih mencekam dari biasanya. Beberapa warga percaya bahwa malam purnama adalah waktu ketika kekuatan gaib di gua bayi mencapai puncaknya. Seorang dukun tua di desa memutuskan untuk melakukan ritual kecil di depan goa, dengan harapan bisa menenangkan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Dengan membawa sesajen berupa bunga, dupa, dan kendi berisi air, dukun itu melangkah pelan menuju goa. Saat ia mulai merapal doa, suasana di sekitar goa menjadi aneh. Angin tiba-tiba berhenti, udara terasa semakin dingin, dan suara burung hutan yang biasanya ramai mendadak hilang. Beberapa warga yang mengamati dari kejauhan mengaku melihat bayangan besar melingkar di atas goa, seperti ular raksasa yang berkilauan di bawah sinar bulan. Dukun itu berhenti berdoa, dan tiba-tiba terdengar suara mendesis panjang dari dalam goa. Dengan wajah pucat, dukun itu berlari menjauh sambil berteriak, mereka tidak suka diganggu. Ritual itu hanya membuat warga semakin takut. Mereka percaya bahwa ada kekuatan besar yang menjaga gua itu, dan bahwa makhluk-makhluk di dalamnya adalah penjaga dari dunia lain yang tak boleh disentuh manusia. Rasa penasaran membawa seorang pemuda desa yang berani, Arya, untuk mencoba masuk ke dalam gua bayi. Ia membawa obor dan tali, yakin bahwa cerita-cerita tentang ular naga hanyalah mitos belaka. Namun, saat ia melangkah ke dalam gua, kegelapan di dalamnya terasa berbeda. Bukan sekadar gelap, melainkan kegelapan yang terasa hidup, seolah memeluk dan menyesakkan dadanya. Suara langkah Arya menggema di dinding goa, tetapi gema itu terdengar seperti suara langkah orang lain yang mengikutinya. Tiba-tiba, obor yang ia bawa meredup. Dalam cahaya yang hampir padam, Arya melihat bayangan besar bergerak di dinding goa. Bayangan itu berbentuk ular dengan kepala yang menyerupai mahkota. Ia berdiri mematung, tubuhnya gemetar hebat. Saat ia mencoba berbalik, ia mendengar suara tawa lembut yang menyeramkan, seperti suara bayi yang berubah menjadi desisan ular. Arya akhirnya berhasil keluar dari goa dengan napas tersengal. Warga menemukannya tergeletak di dekat pintu goa dengan tubuh dingin seperti es. Ia hanya bisa berkata, "Ada sesuatu di dalam sana, sesuatu yang tidak boleh kita ganggu." Sejak saat itu, Arya tidak pernah lagi berbicara tentang apa yang ia lihat. Seorang pendatang baru di desa, seorang pria kaya yang tidak percaya pada cerita mistis, mendengar tentang pedang naga puspa. Ia merasa tertantang untuk mencabut pedang tersebut, yakin bahwa itu hanyalah legenda belaka.
Tanpa mendengarkan peringatan warga, ia mendekati batu besar tempat pedang itu tertancap. Dengan kekuatan penuh, ia mencoba mencabut pedang itu. Saat pedang mulai bergeser, angin kencang tiba-tiba berhembus dari arah goa. Meskipun langit malam itu tenang, suara gemuruh terdengar, seperti deru ular besar yang sedang bangkit dari tidurnya. Warga yang menyaksikan kejadian itu berteriak agar pria itu menghentikan usahanya, tetapi ia tidak peduli. Namun, ketika pedang akhirnya tercabut, pria itu tiba-tiba jatuh ke tanah. Matanya kosong, dan ia bergumam kata-kata tak jelas. Esoknya, pria itu ditemukan di rumahnya, tewas dengan tubuh yang melilit seperti ular. Pedang itu kembali ke tempatnya semula, seolah-olah tidak pernah dicabut. Warga percaya bahwa kutukan pedang naga puspa telah memakan korbannya, dan bahwa pedang itu tidak boleh disentuh oleh tangan manusia lagi. Malam itu, seorang ibu muda yang tinggal di dekat hutan terbangun karena mendengar suara aneh. Suara itu bukan suara bayi menangis seperti biasanya, tetapi desisan panjang yang terdengar seperti ular raksasa. Ia membuka jendela rumahnya dan melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di bawah cahaya bulan, ia melihat bayangan besar melingkar di tengah hutan dengan dua mata merah yang bersinar tajam menatap ke arah rumahnya. Panik, ia membangunkan suaminya. Namun, ketika mereka kembali melihat keluar, bayangan itu sudah menghilang. Yang tertinggal hanyalah jejak besar di tanah, seperti tubuh ular yang baru saja merayap. Keesokan paginya, ibu itu menceritakan pengalamannya kepada warga desa. Lelaki tua yang bijak berkata, "Itu adalah sang penjaga. Ia memperingatkan kita agar tidak mendekati gua lagi." Warga menjadi semakin yakin bahwa ular naga besar benar-benar hidup di sekitar gua bayi, melindungi sesuatu yang tidak boleh diganggu manusia. Desisan itu kini menjadi tanda bahwa makhluk tersebut selalu mengawasi desa, menjaga agar manusia tidak melanggar batas. Warga desa kini sepakat untuk tidak lagi mendekati gua bayi, pedang naga puspa, atau bahkan hutan di sekitarnya. Mereka percaya bahwa tempat itu adalah wilayah dunia lain yang tidak boleh disentuh manusia. Namun, seorang bocah kecil yang tidak mengerti apa-apa mendekati gua suatu sore. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Ketika ia masuk terlalu dalam, suara tangisan bayi kembali terdengar. Kali ini begitu keras hingga menggema ke seluruh desa. Orang-orang berlari ke arah goa, tetapi mereka tidak menemukan bocah itu. Hanya sebuah kain kecil yang biasa ia pakai. Tangisan bayi itu kemudian berubah menjadi tawa menyeramkan, seperti suara yang datang dari dunia lain. Sejak saat itu, gua itu menjadi semakin angker. Tidak ada yang berani mendekat, bahkan sekadar untuk mencari bocah yang hilang. Legenda gua bayi kini menjadi cerita yang diwariskan turun-temurun. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Apakah itu suara bayi gaib, ular naga penjaga, atau mungkin sesuatu yang jauh lebih menyeramkan? Warga hanya tahu satu hal, rahasia itu tidak boleh diungkapkan, atau desa mereka akan menghadapi bencana besar. Demikianlah kisah nyata jejak misteri yang ada di hutan Jombang. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mengikuti jejak berikutnya, mengungkap misteri Nusantara dengan kisah nyata yang ada. Salam, dua alam.